Dulu waktu orang-orang Chinese itu didiskriminasi, itu tuh mereka tuh akhirnya tuh membuat komunitas sendiri gitu loh guys. Jadi mereka tuh merasa lebih aman gitu. Hai guys, balik lagi sama aku Luciana dari Lucilin. Welcome back to my channel. Kalau kalian baru di channel aku, welcome to my channel. Aku YouTuber Indonesia yang lahirnya di Indonesia tapi besarnya di Amerika. Jadi aku bikin video-video seputar kehidupan di Amerika, budaya di Amerika, dan perspektif-perspektif orang Amerika. Nah, bulan Mei ini adalah bulan Asian Heritage Month di Amerika, di mana kita memperingat budaya dan latar belakang dan perjuangan orang-orang Asia yang berimigrasi ke Amerika. Mau itu orang Asia, mau itu generasi orang tua kita, atau generasi kakek moyang kita, ataupun generasi kita sendiri orang-orang Asia yang baru imigrasi ke Amerika. Nah, di video ini aku mau menceritakan tentang sejarah-sejarah orang Asia yang imigrasi ke Amerika. Dan tentunya ini aku bukan orang yang jurusannya Asian American Studies. Ini aku info-info dan data-data yang aku share ke kalian di video ini semuanya informasi-informasi yang aku dapat dari Google Search. Oke. Kalau sekarang ini kalian mengikutin channel aku, kalian mungkin sering dengar aku ngomong kata-kata Asian American. Untuk kalian yang nggak tahu, Asian American itu adalah orang-orang yang nasionalitasnya itu Amerika, jadi warga negara Amerika, tapi rasnya itu ras Asia. Dan ini Asian American itu ada dua tipe. Satu tipe itu Asian American yang lahirnya di luar Amerika, tapi sudah dari kecil tinggal di Amerika. Jadi seperti aku, seperti suami aku. Dan terus tipe yang kedua, Asian American, itu adalah orang-orang keturunan Asia yang lahirnya di Amerika. Menurut data sensus dari tahun 2011, Asian American ini adalah 5,8% dari total populasi di Amerika. Imigran dari Asia yang pertama kali pindah ke Amerika itu di tahun 1763, dan orang-orang ini adalah orang-orang dari Filipina. Mereka lari dari orang-orang Spanyol yang waktu itu menjajah Filipina, dan mereka ikut kapal yang berlayar ke Amerika. Lebih spesifiknya berlayar ke state Louisiana di Amerika. Nah, terus sesudah itu tahun 1790 orang-orang India yang pindah ke Amerika. Nah, terus di tahun 1850-an sampai 905 tambang emas itu ditemuin di California, guys. Dan jadi Amerika juga mulai membangun rel-rel kereta api. Nah, jadinya karena tambang emas ditemuin dan rel kereta api itu juga baru mulai dibangun, akhirnya tuh banyak banget China yang imigrasi ke Amerika, guys. Ini orang-orang China yang sebelum China jadi komunis party, oke? Ini sebelum itu. Jadi orang-orang China yang imigrasi ke Amerika itu bukan orang-orang yang komunis party gitu. Jadi ribuan orang-orang dari China itu datang ke bagian West Coast-nya Amerika. Jadi West Coast-nya Amerika tuh state-state seperti California, Wyoming, Nevada. Nevada itu state yang ada Las Vegas-nya, guys. Dan mereka tuh ribuan orang-orang dari China ini datang ke state-state ini untuk kerja di tambang emas dan juga untuk kerja di rel-rel kereta api. Rel-rel kereta api ini pada waktu itu tuh penting banget untuk ekonomi Amerika, karena dengan adanya transportasi melewati kereta, itu ekonomi Amerika bisa berjalan, karena kan jadi Amerika bisa langsung bisa shipping barang gitu kan, pokoknya bisa shipping barang-barang yang untuk dijual-jualin. Rel-rel kereta api ini sangatlah penting di dalam pembangunannya ekonomi di Amerika. Tapi terus waktu rel-rel kereta api ini sudah selesai dibangun, mereka tuh malah diserang dan didiskriminasi sama orang-orang bule yang sudah ada di Amerika duluan. Nah, kenapa adanya diskriminasi? Karena tuh makin lama tuh makin banyak gitu orang-orang dari China yang imigrasi ke Amerika. Misalnya tahun 1850 itu ada 1000-an orang Chinese yang imigrasi ke Amerika. Tapi terus habis itu tahun 1880 itu ada ratus ribuan orang Chinese yang imigrasi ke Amerika, guys. Jadi orang-orang bulenya yang udah di Amerika rasa
apa ya, merasa kompetisi gitu, karena orang-orang Chinese ini yang imigrasi ke Amerika, mereka tuh bersedia untuk kerja tanpa dibayar mahal gitu. Jadinya pekerja-pekerjaan di Amerika itu lebih milih untuk memperkerjakan orang-orang Chinese ini. Dan akhirnya orang-orang yang bule itu tuh merasa orang-orang Chinese ini mengambil kerjaan-kerjaan orang-orang bule gitu loh guys. Beberapa kota itu sampai mengeluarkan aturan-aturan yang anti-Chinese guys. Dan ini beberapa kota, oke, emang nggak semua kota di Amerika. Dan kalau di Amerika itu kota-kota dan state-state itu boleh mengeluarkan peraturan sendiri yang independen, yang bebas dari peraturan Amerika secara negara gitu loh guys. Jadi biarpun secara negara Amerika itu belum ada, waktu itu belum ada peraturan anti-Chinese, beberapa kota dan beberapa state itu sudah mengeluarkan peraturan-peraturan anti-Chinese. Banyak kerusuhan-kerusuhan yang berunsur anti-Chinese di Amerika guys. Jadi orang-orang Chinese itu tuh ras Asia pertama yang banyak banget sekaligus imigrasi ke Amerika tuh banyak banget gitu ya. Ras yang kedua itu adalah orang-orang dari Jepang. Di tahun 1869 itu pemerintah Amerika tuh sering berkomunikasi sama pemerintah Jepang. Jadinya orang-orang Jepang itu mulai pada pindah ke Amerika. Mostly waktu itu sih kebanyakan pindahnya ke Hawaii. Jadi makanya kalau kalian pernah sering dengar atau pernah ke Hawaii, di Hawaii itu banyak orang-orang yang keturunan Jepang gitu. Banyak yang setengah bule, setengah Jepang gitu loh guys. Ada juga yang ke California. Orang-orang Jepang ini juga mengalami diskriminasi guys dari orang-orang Amerika yang lain. Karena pada waktu World War II, pada waktu Perang Dunia Kedua, itu tuh orang-orang Amerika yang keturunan Jepang itu mereka dilihat sebagai ancaman, jadinya mereka itu dipenjara. Biarpun mereka itu sebenarnya udah nggak ada hubungan lagi sama Jepang, udah nggak ada keluarga di Jepang, atau mereka juga udah nggak bisa bahasa Jepang gitu, tapi karena mereka ada keturunan Jepang atau kelihatannya kayak orang Jepang, itu mereka dipenjara sama orang-orang Amerika. Sesudah berpuluhan tahun atau even sampai 100 tahun orang-orang imigran Asia ini menghadapi diskriminasi di Amerika, akhirnya tahun 1960-an it got a lot better for Asian Americans gitu. Karena di tahun 1960-an itu Amerika mulai mengeluarkan hukum-hukum imigrasi yang memperbolehkan orang-orang Asia untuk imigrasi ke Amerika lagi dan jadi US citizen, jadi warga negara Amerika, dan memperbolehkan mereka untuk mengsponsor keluarganya yang dari Asia untuk dapat US green card. Tahun 1964 itu ada orang Asian American pertama yang berhasil masuk ke dunia politik pemerintahan Amerika, dan orang itu dari Hawaii, dan orang itu Japanese American, jadi orang Amerika keturunan Jepang guys. Nah terus di tahun 1969 mahasiswa-mahasiswa di UC Berkeley itu mengadakan protes karena sampai waktu itu nggak ada kelas-kelas tentang Asian American, tentang sejarah Asian American atau pokoknya tentang apa-apa yang berbau Asian American. Dan akhirnya karena protes-protesnya mahasiswa-mahasiswa Berkeley ini, akhirnya diadakan jurusan Asian American Studies. Jadi jurusan yang khusus mempelajari tentang Asian American, tentang asal-usulnya, budayanya, dan lain-lainnya. Tahun 1975 itu sesudah Vietnam War, ada 130.000 orang dari Vietnam yang imigrasi ke Amerika sebagai refugee. Karena waktu itu pemerintahan Vietnam, Kambodia, dan Laos itu adalah komunis. Tahun 1980, 2,5 juta orang dari berbagai negara Asia migrasi ke Amerika. 2,5 juta orang guys, that's a lot of people. Terus tahun 1990 itu adanya yang namanya The Immigration Act. Ini adalah suatu hukum yang membuat orang-orang Asia yang kerja di beberapa bidang profesi itu lebih gampang untuk masuk ke Amerika karena ada preference. Jadi misalnya orang-orang Asia yang kerjanya tuh di bidang kesehatan, kayak kedokteran, bidang high technology, itu tuh untuk mereka tuh lebih gampang untuk masuk ke Amerika daripada orang-orang yang kerja di bidang-bidang yang lain. Kalau di kota-kota besar di Amerika itu tuh ada bagian-bagian kota yang misalnya Chinatown, Japanese Town, Korean Town, Vietnamese Town. Nah ini bagian-bagian kota yang
banyak orang-orang dari ras itu ngumpul di kota ini guys. Jadi kayak misalnya Chinatown itu yang tinggal di situ tuh mostly kebanyakan tuh orang-orang Chinese semua. Korean Town yang tinggal di situ tuh kebanyakan tuh orang-orang Korea semua. Nah, sejarahnya itu dulu waktu orang-orang Chinese itu didiskriminasi, itu tuh mereka tuh akhirnya tuh membuat komunitas sendiri gitu loh guys. Jadi mereka tuh merasa lebih aman gitu. Dan dari situlah itu jadi bagian Chinatown di kota-kota besar yang ada di Amerika. Dan ya abis itu ya ada Korean Town dan Vietnamese Town, Japan Town, Little India, Little Saigon gitu ya. Little Saigon itu Vietnamese Town I think. Terus ada juga Filipino Town di beberapa kota besar di Amerika. Kota-kota besar di Amerika yang aku pernah datengin itu selalu ada Chinatown dan kadang-kadang ada juga Japantown. Kayak di San Francisco itu ada Japantown, ada Chinatown juga. Di San Jose dekat aku sini itu juga ada Japantown, cuma mereka nggak ada Chinatown sih. Nah terus kalau di Los Angeles tuh ada semuanya. Los Angeles ada Chinatown, ada Japantown, ada Korean Town, ada Little Saigon, ada Filipino Town. Jadi di Los Angeles itu banyak banget guys. Chicago juga ada, Chicago sama New York itu ada Chinatown. Kalau kita ke bagian-bagian kota ini, itu tentunya kita akan lihat orang-orang kebanyakan ngomong bahasa dari negara-negara tersebut. Jadi kalau kita ke Chinatown itu kebanyakan tuh orang-orang di sana ngomong bahasa Chinese, mau itu Mandarin atau Cantonese gitu ya. Kalau kita ke Koreatown, orang-orang di sana kebanyakan ngomong pakai bahasa Korea. Cuma itu bukan berarti mereka menutup diri mereka dari orang-orang lain gitu. Jadi orang-orang bule atau orang-orang yang bukan dari ras mereka itu tetap di welcome untuk datang ke bagian-bagian kota itu guys. Dan itu juga bukan berarti mereka cuma karena mereka kayak ngumpul, ada kotanya, ada komunitasnya seperti itu dan mereka ngomong pakai bahasa mereka sendiri di komunitas-komunitas itu, bukan berarti mereka tidak mengakui diri mereka sebagai American. Mereka tetap mengakui diri mereka sebagai American, cuma emang yang namanya misalnya Vietnamese American atau Chinese American atau Korean American, Japanese American. Nah, jadi semua orang-orang Asia yang warga negara Amerika, yang rasnya Asia, asal usulnya Asia, itu tuh semua tuh jadi namanya Asian American. Jadi Asian American tuh ya term yang lebih umum gitu loh guys, untuk orang-orang Asia yang orang-orang Amerika yang rasnya Asia. Nah, aku tuh Indonesian American, tapi aku juga bisa dibilang Asian American. Suami aku Jurni, dia lahirnya di Filipina, cuma datang ke Amerika waktu masih kecil banget. Jadi dia tuh termasuk Filipino American, tapi bisa juga dibilang Asian American. Dan orang-orang Amerikanya pun juga masih mengakui mereka sebagai American. Banyak teman-teman aku yang Chinese American yang masih bisa bahasa Chinese, mau itu Mandarin atau Cantonese gitu ya. Pokoknya bahasa asal-usul keluarganya gitu. Biarpun mereka sendiri tuh lahir di Amerika atau udah dari kecil di Amerika. Karena kalau untuk orang-orang Chinese American, ada yang namanya Chinese school. Jadi teman-teman aku yang Chinese American itu tuh mereka waktu masih kecil, hari-hari biasa dari Senin sampai Jumat itu mereka masuk ke sekolah biasa, sekolah Amerika gitu lah ya, sekolah biasa. Nah terus nanti setiap hari Sabtu atau setiap hari Minggu itu mereka dimasukin sama orang tuanya ke Chinese school. Jadi Chinese school itu kayak sekolah biasa tapi semuanya pakai bahasa Chinese. Mereka belajar bahasa Chinese dan juga belajar tentang budaya Chinese juga gitu. Jadi emang kalau orang-orang Chinese American atau even kayak Vietnamese American, pokoknya orang-orang Asian American itu biasanya biarpun masih bisa bahasa asal usulnya, itu mungkin mereka bisanya tuh yang basic doang gitu guys. Karena kan again mereka kan tinggalnya di Amerika gitu. Jadi mereka bahasa itu yang mereka terekspos sama bahasanya yang ada di Amerika. Kayak misalnya aku Indonesian American. Aku pindah ke Amerika waktu aku selesai kelas 5 SD. Jadi biarpun aku masih bisa bahasa Indonesia dan kedengarannya bahasa Indonesia aku itu lumayan lancar, ada kata-kata Indonesia yang mungkin aku nggak ngerti gitu. Karena mungkin kata-kata Indonesia ini aku dulu nggak temuin waktu aku masih SD di Indonesia gitu kan. Jadi kayak basically bahasa Indonesia aku itu tuh emang most of the time itu kayak bahasa Indonesia anak SD guys. Karena terakhir kali aku di Indonesia itu aku waktu SD. Dan terus juga apalagi juga nulis gitu. Kayak aku nulis bahasa Indonesia itu aku kayak
kurang bisa nulis bahasa Indonesia yang formal atau yang benar gitu ya. Ada beberapa orang-orang Asian American lainnya yang pindah ke Amerika lebih kecil lagi dari aku. Misalnya mereka pindah ke Amerika, mereka tuh udah nggak bisa lagi bahasa asal usulnya gitu. Cuma emang biasanya kalau teman-teman aku yang Chinese American, mereka masih bisa to some extent bahasa Chinese-nya, apapun dialek Chinese-nya. Tapi kalau udah kayak Asian American yang dari Southeast Asia, kayak Vietnamese American, Filipino American, Thai American, biasanya tuh mereka tuh yang dari pengalaman aku, orang-orang yang aku pernah ketemuin, itu biasanya mereka udah nggak bisa lagi bahasa negara asal usulnya gitu. Nanti di video selanjutnya aku akan ngomongin tentang stereotype apa aja sih yang orang-orang non-Asian di Amerika itu punya tentang orang-orang Asia yang di Amerika. Jadi stereotype tentang orang-orang Asian American, guys. Itu di video selanjutnya. Jadi kalau kalian belum subscribe ke channel aku, jangan lupa subscribe dan nyalain bell notifikasinya. Jangan lupa di share, di like, dan di comment. And I will see you guys in my next video. Bye guys!